warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alaihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para ahli, para asatidzah, para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan juga bisa melaksanakan puasa yang ke-13. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan ini, kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kenikmatan dan anugerah ini terus sepanjang masa kita nikmati dan keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yakni terkait dengan makanan atau daharan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertama kenapa kok saya selalu membawa kitab ini, saya ingin mengambil barokahnya guru saya dan menyenangkan guru saya, dan juga ikut tindak lampah, ikut perilakunya para ulama-ulama. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk dari golongan mereka. Satu, cinta ilmu. Yang kedua, cinta orang yang soleh. Yang ketiga, besok bukti bahwasannya kita semuanya yang hadir ini meskipun dulunya tidak pernah pesantren, tapi pernah mengkaji apa yang menjadi karya beliau, sehingga besok pertemuan ini, bulan Ramadan ini, meskipun cuma 10 menit, barangkali paling lama 20 menit, besok waktu ini menjadikan bukti bahwa saya kita itu cinta ulama. Amin ya rabbal alamin. Buktinya besok, meskipun yang disampaikan ini tidak begitu menarik menurut halayaknya, tapi Pak, insya Allah semuanya pasti ada barokahnya. Katanya Kiai Zubair mengatakan rumah di situ kalau pernah dipakai ngaji. Nah, kata-kata ngaji ini ya, menurut para ulama, para kiai itu ya, ngaji kayak kitabnya semacam ini. Besok anak keturunannya akan dijadikan ahli ilmu dan amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau mbak-mbaknya yang semacam ini, saya itu gak sejauh ke sana, pikirannya pokoknya skripsi selesai beres dunia. Ya kan? Sama kayak saya dulu juga begini. Tapi nanti setelah itu ternyata nanti akan ada hal-hal yang ternyata Nah, kita kemarin kan membahas terkait figur. Ternyata kita itu kalau tahu bintang film mungkin Lesti Kejora, Lesti, ya itu kalau sudah mulai A sampai Z tahu, yang mulai makan apa ya, atasnya sepatunya wis diedek. Nah, kita punya idola yang namanya Rasulullah, makanannya saja kita nggak tahu. Kan aneh? Ya, apa makanannya Rasulullah? Kurma aja. Abu Hanifah itu
beliaunya ini nggak makan sesuatu yang kecuali yang Rasulullah lakukan. Sampai-sampai Rasulullah itu makan semangka, kesukaan buah semangka. Itu Abu Hanifah itu tidak mau makan karena belum tahu riwayat bagaimana cara makannya. Apakah langsung dipecah, apakah langsung dibanting, apakah langsung misalnya digigit, nggak tahu, nggak jadi makan. Ini kehebatannya Abu Hanifah. Dan di sini akhlakuhu sholawatullahi alaihi itu akhlaknya, etikanya Rasulullah. Ini hanya sebagian, nanti ada kitab yang lain yang lebih panjang, pembahasannya banyak. Namun ini sebagian. Rasulullah itu makan karena Sallallahu Alaihi Wasallam ya belum wajadah. Rasulullah itu makan makanan yang dia temukan. Kalau di situ ada rawon ya dimakan rawon. Di situ kalau ada sate ya dimakan sate. Banyak aja banyak. Ada burger, ayam geprek ya dimakan ayam. Terus nggak nyari yang lainnya untuk punya kayak ini. Ya. Wa idza wada'at al-maidah, ketika makanan itu diletakkan, Rasul mengatakan bismillah, Allahumma ja'alha nikmatan maskuratan tasilu biha nikmatal jannah. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jadikan kenikmatan ini bagian nikmat yang aku syukuri, yang besok kenikmatan ini juga sampai di yang mulia di surga. Berarti gara-gara makanan ini langsung dihubungkan ke surga. Berarti jangan ketika makan itu seolah-olah penduduk surga. Hebat. Ada sedikit cerita. Saya ini dapat cerita dari teman saya orang Madura. Ada kiai soal kepada bunyanya sepuh. Waktu itu orang Madura itu kan biasa, kalau mau pulang pasti suruh makan. Ya. Sebelum pulang suruh makan. Setiap itu ada kiai ini. Kemudian pada waktu disuruh makan, masuk ke ruang makan, dilihat sama punya yang sepuh itu. Nah dia itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gus, kiai kok makanannya begitu banyak? Ada yang salah kan kira-kira? Nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Ternyata sama punya dibilang, mana sholawatmu? Kamu tahu nggak bahwasanya Rasulullah itu kan diciptakan dari nur, ya. Sebelum alam semesta ini diciptakannya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ini pecah menjadi menjadi surga, menjadi neraka, menjadi bumi dan lain sebagainya. Itu lalu kejadian malam. Dan itu ada, bukan karena sendirinya. Karena Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang Allah jadikan sebelum alam semesta itu? Ya belum saya. Jadi semuanya ini imbasnya adalah Rasul. Sehingga kita ini termasuk imbasnya untuk memberikan imbas istilahnya nyambung ruhaniah supaya menjadi seperti halnya nur yang dimiliki oleh Muhammad. Nabi Muhammad ya banyak sholawat. Mana sholawat katanya? Ternyata benar. Jadi padi itu asalnya adalah nur Nabi Muhammad. Sehingga ketika punya ini ditanya, kok nggak ada sholawat? Sehingga semulai tahu itu. Saya itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian Allah masukkan hasilnya Muhammad wa Sayyidina semacam itu. Yaitu kemudian bahkan ada yang mengatakan Rasulullah itu tidak pernah makan panas-panas. Jadi makan soto tidak pernah. Artinya apa? Kalau dihidangkan bubur sari, kemudian ada kebuli dan lain sebagainya, itu tidak pernah makan yang panas. Nah, kalau kita ini kalau tidak langsung dari mejikom, mejijen dan lain sebagainya, itu kurang nyaman. Ya, kita ini
Tanya masuk niru siapa ya? Niru temannya Rasulullah, bukan niru Rasul. Ya setidaknya kita itu niru dikit-dikit lah. Biar dikatakan, siapa itu dan Rasulullah? Apa ciri khas Rasulullah itu makan itu nggak pernah soto? Benar nggak pernah soto maksudnya? Nggak kenapa? Inna Allah la ya'lamu, karena Allah itu memberikan makanan kepada diriku, nggak pernah makanan yang panas. Wa beriku maka dinginkanlah. Ternyata makanan yang didinginkan itu lebih nikmat. Katanya orang Jawa dulu, jangan makan panas-panas, nanti giginya nggak sampai tumpah. Sudah apa? Sudah umur 50 giginya sudah hilang. Dikasih bahasanya sini dikasih kacang itu digigit ke kanan loncat ke kiri digigit ke kiri loncat ke kanan kan kasihan ya nggak suka kacang. Kemudian kaya pula mimmayalihi, dan Rasulullah itu memang pernah makan sesuatu itu dicampur dengan yang lain. Bahkan yang puluh mimmayalihi, yang di samping-sampingnya saja. Jadi kalau Rasulullah itu nggak pernah coba ambilkan yang di sana itu nggak pernah. Yang di depannya yang ada samping-sampingnya. Kalau kita kan enggak, wah itu ambilkan belum kerupuknya, belum ininya kan begitu. Nah, ini berarti belum tahu apa caranya karena Rasulullah. Banyak pun sehari roti, dan Rasulullah itu makan roti gandum dan juga tahu kerai. Kerai tahu apa bahasanya Indonesia kerai? Yang panjang itu loh Pak, apa yang dimakan acar itu? Timun. Nah, nggak pernah belajar itu loh, yang hijau. Katanya Hijau. Yang dikasih pecah pakai pecah. Timun. Nah, berarti kalau jangan makan timun itu berarti apa? Sambil makanannya Rasulullah. Begitu. Berarti jangan menggabungkan apa yang sampai makan ini meniru Rasulullah. Meskipun jangan pakai rujak, pakai apa? Warutok, dan rutok itu kurma yang baru atau akan masak. Rutok. Wakana serta dan Rasulullah itu banyak makan air dan kurma. Wahab nilai mana paling suka Rasulullah itu makanan adalah daging. Secara ilmu kesehatan, bahwasanya tubuh manusia kalau dalam kurun 40 hari itu harus kemasukan protein hewani. Kalau tidak maka alias apa? Yoyo. Makanya kita ini enggak, ya. Ternyata makanan yang dari daging itu bisa berupa nugget, bisa berupa, pokoknya ada berupa daging yang sudah diolah. Sudah enak warga kasihlah makanan yang berupa daging tidak kurang dari 40 hari. Nah, ini bagiannya bapak-bapaknya. Bapak-bapak itu yang bagian besar. Kan sudah 40 hari lah, mana dagingnya. Selanjutnya bahwasanya Rasulullah itu tidak suka makanan. Rasulullah itu suka yuhibbul alkohol. Rasulullah itu suka buah labu. Tahu buah labu? Ini bahaya ya kalau nggak dikasih contoh, mungkin proyektornya bisa buka. Buah labu itu yang merah itu loh, kayak Halloween itu. Ya, itu kenapa suka Rasulullah. Saya juga itu kalau bapak saya itu petani ya, itu suka tanam ini. Mungkin ya bapak saya ini adalah makanan Rasulullah, tapi baru tahu ya sekarang. Nah, kalau lihat itu buah kesukaan Rasulullah, buah kesukaan Rasulullah. Begitu. Jadi ada sambungannya kepada Rasulullah. Bahkan itu asal dan Rasulullah itu suka daging kambing.
Namun daging kambing ini yang disukai kikirnya sama di atasnya kaki yang depan, yang lainnya tidak suka. Tidak begitu suka, misalnya memang Rasulullah biasanya di. Kemudian Rasulullah itu tidak suka makan saum basol, tidak suka makan merah. Nah, biasanya kalau makan kita kan suka dimasak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.